proses karena PLN-nya mati Pak. Saya ini kekerahan ini. Belum lagi. Belum kan? Pengecekan lahan atau tanah untuk bangun sekolahan SMA baru. Bersama Kades, guru dan dari Dinas Pendidikan, juga tim lainnya dari Tenggarong. Masih cek suasana atau watasnya. Disinilah rencana hendak dibangun sekolahan baru. Karena bangunan dulu, lain punya SMA, tapi minjam mahal. Kalau hendak diadakan, sekolahan harus bangun baru. Dan muridnya juga harus mencukupi minimal 60 siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati seluruh rombongan yang hadir pada hari ini. Mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena saya nggak tetapi hafal namanya nih. Pokoknya aku hormati semuanya Andra. Ya hormati. Ya. Kemudian juga kepada seluruh peserta undangan baik dari kepala sekolah SMA 1, SMA 2, kemudian juga guru-guru RT, kemudian tokoh masyarakat, tokoh wanita yang hadir pada saat ini, saya hormati semuanya. Nah, dalam kesempatan ini saya atas nama Kepala Desa ingin menjelaskan dulu kepada Bapak sekalian bahwasanya sekolah kita di Melintang ini sudah berdiri sekitar hampir 15 tahun. Pada awalnya Bapak Ibu dari Bapeda, saya kemarin itu mendirikan sekolah itu hanya banyaknya pekerja anak di Desa Melintang. Ya karena banyak yang putus sekolah. Jadi saya ngerasanya kayak nah, anak ini kadang mau sekolahan. Ada lulus misalnya 20, 30 dari SMP dan MTS, tapi kadang mau sekolah. Akhirnya zaman itu Desa Melintang disebut zona pekerja anak terbesar di Kupang. Itu awalnya Bu ya. Jadi bukan artinya ingin supaya terkenal, supaya apa tuh enggak. Nah akhirnya berjalan sekian tahun, alhamdulillah kemarin dengan Ibu Siti ya kan, saya didampingan dengan Mas Siti, jadi ikut rombel atau kemarin apa namanya? Ya pengembangan rombel. Nah alhamdulillah berjalan. Dan dalam kesempatan ini saya sangat berterima kasih juga kepada Bapak dari baik dari Bapeda, dari Dinas SMA yang hadir telah memberikan ya, datang ke sini untuk rangka supaya sekolah ini bisa dinegerikan gitu. Ya. Jadi gue sebenarnya orang Melintang ini tidak begitu sayang dengan sekolah. Jadi bila lulus SD kelas 6 kawin dulu. Nah, ya kan, lalu kita rubah mendirikan SMP terbuka dulu sekolahan. Nah, setelah SMP berapa tahun? Kan ada sekolahan pulang. Nah, cuma bagusnya pulang produksi penduduk cepat bertambah. Karena kawin muda-muda kan umur 13 tahun, 14 kawin itu ke sini. Ya, jadi kadang-kadang yang nunggu sampai 21 yang ini kan ada aturan. Wah, ini aku harus mengeluarkan surat izin 21 tahun. Mau dulu bisa tahu apa 21 tahun dulu bujang hal itu ya jujur ini aku kadang-kadang arti itulah Melintang kan orang Banjar daripada orang kita yang seperti di Kota Bangun, Marawisnya lain. Jadi anak tuh begitu sudah cukup lah aturan suruh kawin karena adalah penjagai ya bahasanya itu kan kadang jagai lagi itulah. Nah jadi itu lalu kita robah. Jadi lah pada awalnya itu begitu saya jadi kantor desa ini, jadi kepala desa 2007, saya kesulitan cari staf karena tidak ada yang sekolah. Bocarian, nah mana sekolah datangin ke rumah, hendak pegawai kantor desa. Baik. Nah alhamdulillah mau ini berapa sudah. Ya kan banyak sudah yang lulus. Kan berapa tahun? 15 tahun tuh kalikan aja 10 aja 150 sudah. Apalagi kali 20. Satu periode kan yang lulus. Nah akhirnya antriannya banyak di dalam sana. Tulisan antri karyawan. Ya, alhamdulillah mendukung pencarian yang bukan apa juranya sekedar sama. Dan di sini kalau orang di sekolah itu katanya orang nakal. Nah itu jadi kan? Ya stigmanya itu yang harus dirubah. Nah jadi saya mencoba kemarin mendirikan dengan bukti komisi hanya kekanakan ini
Kalau tidak lulus SMA sekarang syarat bekerja itu ke toko lah, ke perusahaan, kemana pun harus SMA. Dan alhamdulillah berjalan. Dan nah tapi akhir-akhirnya Buya kan tidak boleh lagi jam 4. Nah ini nama bukan dia sandet nih. Jaga awal aja tahu saja kan ini. Ya kada boleh lagi ikut dengan induk atau filial, kada boleh bahasanya kelas jauh. Memang ada yang mengadakan, namun dia muridnya tapi belajarnya itu kada efektif karena kan terlalu jauh dengan induk. Tapi alhamdulillah lulusan Malintang ini artinya cukup bisa bersaing lah. Apakah pegawai di Samarinda, di Tenggara, lulusan Malintang itu asalnya. Bahkan kuliahnya ada yang di Unmul, ada yang di Murikarta, ada yang di OMKT itu, Muhammadiyah itu. Nah semuanya ada. Yang orang Melintang kuliah di sana, lulusan dari Rombel tadi bisa sekolah sana. Jadi ini aku mohon sekali dengan Bapeda, tolonglah aku dengan aku ini sudah tua juga nih. Ya artinya sudah hampir pensiun juga, ibu kerja 4 tahun lagi pensiun nih. Nah jadi saya minta bantu dengan ibu, tolong segala caranya agar sekolahan kami ini bisa negeri, paling tidak nerima murid dalam tahanan dulu. Tadi aja tahun tadi kan banyak yang di sekolah. Nah, hampir 30 yang lulus, sekolah 10, 20 yang tidak sekolah. Nah itulah yang membuat saya itu tergerak hati untuk membantu kasihan. Karena alasannya satu, ekonomi, kada sanggup membiayai. Kedua, sulit melepas anak bini itu ke kota. Beganangan bahasanya, beganangan ya. Anda di kos, loko pinang apa-apa anak. Nah itu yang biasa. Tapi kita isi anak aja ya, kirim ke Irak sebenarnya, Iran pasti begenangan. Kalau kena rudal, ayo bano, nah jadi tentara aja, nah kirim kan Iran kan menjadi Israel, pasti begenangan mereka. Nah yang khawatirkan orang meninggal itu kebina anak ini karena rudal Iran juga di Samarinda sih baru. Itu udahnya gitu, saya itu pasti. Nah itu ya, jadi itu sebenarnya jadi saya mohon kepada Bapeda, kemudian kepada dinas-dinas lain, tolonglah segala caranya jadi supaya anak-anak ini ada sekolahannya, mau sekolah orang tuanya ini itu tadi ya tasaran mah anak ini sekolah gak ada lah ya, bila ditanya sekolah kau ada aja ya Kebang Padang, tukarkan Bubang, tukarkan Katinting, bukat tolong bayar lah. Nah jadi kada ada istilah sayang nih lah. Kalau kita kan rasanya sayangnya hampir sekolah lah, siapa tahu kita anak pegawai di mana kan, artinya masa depan begitu. Nah jadi nih saya ceritakan dulu sedikit ya. Jadi kemarin itu yang sekolah kebetulan itu yang lulus kelas 6 itu pertama saya ini orangnya. Pertama kali lulus kelas 6. Dulu SD-nya aja kelas 4 nah berbeda sempat. Nah itu misalnya Pak Bapeda. Jadi hanya kelas 4 sampai sudah sekolah. Kan jadi lulus ujian saya ke Kota Bangun. Udah ujian sekolah SMP di Tenggaro, habis itu sekolah lagi di SPG Tenggaro. Nah alhamdulillah jadi guru, makanya orang kaget jadi guru hari. Ya, karena orang wanita kan ada yang jadi pegawai hari kan. Nah itulah contoh ya. Jadi itu terpelakang saya kepada anak-anak yang kesulitannya berduit banyak mungkin bisa sekolah ke kota. Tapi yang kada berduit kan saya nangis di rumah anak sekolah. Nah sedangkan kita kebetulan ya saya pas jadi kepala desa makanya dapat membantu ya. Kalau dia akan jadi kepala desa mungkin ya paling ada meninggalkan mahal kan hasilnya walaupun hati anak membantu. Nah saya kira nanti mudah-mudahan dari Bapeda kemudian dari Pak Kacap ini ya bisa memberikan jalan. Memang untuk menegerikan sekolah itu kan syaratnya cukup berat ya, cukup berat lah. Dan lagi saya juga mohon nih Pak Kacap kalau bisa nanti kepala sekolahnya PLT-nya lah dulu. PLT-nya itu orang Melintang dulu lah, kayak Ibu Linda. Jadi aku jadikan rumah Bang. Karena orang Kota Bangun, rumahnya pelaku jadikan baik bisa pokoknya. Mau dari berenang itu pelaku jaga mandi. Ya kan? Mandi di sungai itu, maka buayanya keluyuran di bawah. Nah, kan banyak kesulitannya. Jadi kalau guru, saya kan bayangin ini saja sih. Jadi guru itu memang bagusnya orang kampung. Jadinya ada yang tak pindah. Biasanya kalau aku terima guru Kota Bangun, Tenggaro, Malantai 2 tahun mana yang sini kena aman. Mulai dari mutasi. Nah, kada diberi kerja. Ayo, masa diberi surat pindah.
Nah sekarang alhamdulillah guru SD, guru SMP, guru SMA ini alhamdulillah mayoritas sudah orang Melintang. Nah jadi siapa tahu nanti PLT-nya bisa hanya orang Melintang dulu kan, selama dibolehkan, nggak ada boleh juga deh. Nah ini kan kalau udah melanggar aturan bu ya kan, artinya aturan ada lah di atas itu. Nah jadi kalau boleh supaya kami sekolahan kami ini ada yang mengurusi untuk kelanjutannya. Tapi paling tidak bu, artinya setuju kami nerima murid barang dulu. Ya ini aku mohon banget nih, nggak ada nangis aku jalan ini. Ini kalau campur dulu. Karena kan ini sudah banyak hari raya tadi pertanyaan. Ya tiga SMA ini nerima murid banyak anak sekolah. Aku ini kan bisa menyuruh belum ada kepastian ya. Nah, makanya aku yang mengeluarkan izin lah ya, aku izinin aja nih sekolahan ya. Tapi mau izin nikah ya malah aku ya kan ya aja biar harinya kita ulahan asal punya tiada motor aja. Ya kan ada orang kan nah karena surat izin sekolah itu ada dinas-dinasnya yang menangani, bukan kepala desa lain. Aku ini hanya menunggu umpan mau usulan aja. Bahkan kalau sudah jadi sekolahannya silakan dikelola ya. Kecuali ada kesulitan aku bantu. Gitu ya. Artinya aku selagi ada jabatan, ada duitnya dapat bantu. Karena aku kada menjabat, berduit pun ada deh, ada apa lagi. Ya kan Bu? Biar kuliah nangis, nak minta bantu pada jujur. Nah, jadi itulah yang dapat saya sampaikan. Saya mohon sekali kepada bapak yang hadir. Nanti mungkin penjelasan dari Perda, dari Pak Kancap juga. Mudah-mudahan pada tahun ini kita bisa sekolah anak-anak kita. Nah, memang nanti aku usahakan juga kalau anak-anaknya itu jangannya sekolah di Melintang itu kita beri bonus. Ya, kemarin dulu aku awal-awal gitu Bu, baju dibelikan semua, buku dibelikan, asal mau sekolah. Masuk yang janda-janda daftarnya. Mungkin pakai janda. Nah, seharusnya kan supaya mau sekolahan gitu lah. Ya. Jangan tersinggung pula. Jangan tersinggung. Ya, saya kira itu aja sambutan dari saya. Kalau ada salah dan hilaf, saya mohon maaf. Saya akan bantu SMA itu sekuat tenaga baik. Kalau sudah SMA negeri, aku lepas lah apa lagi. Nah, kecuali apakah keperluan misalnya datang aja aku. Nah, artinya aku selagi sehat, selagi punya duit. Nah, saya kira itu aja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan dan perkenalan selanjutnya dari Kepala Dinas Kami 3 pada Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam ajma'in wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Biro Adbang atau yang mewakili Bapak Kepala BPKAD, nah ini wakili Bapak saya yang saya hormati Kepala PUPR, saya yang mewakili Kepala BPMTSP, Bapak Kades, dan Bapak Camat Kecamatan Morawis yang saya hormati, dan Bapak Ibu Guru serta hadirin para undangan yang berbahagia. Pertama-tama tentunya kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita dapat berkumpul bersama. Saya sudah kedua kalinya Pak ke sini dalam rangka proses pendirian SMA Negeri 2 Morawis. Dalam kesempatan ini izinkan kami menyampaikan Pak secara teknis bahwa berdasarkan Permen 36 tahun 2014 izin kami wakili Dinas Pendidikan Provinsi yang amanahnya tadi Kepala Cabang memberikan arahan. Ada beberapa persyaratan yang sudah diserahkan ke DPMTSP terkait dengan hasil studi kelayakan pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik, sarana prasarana dan pembiayaan pendidik,
sistem evaluasi dan manajemen dan proses pendidikan. Itu sesuai dengan Permen 36 tahun 2014. Pada kesempatan ini akan saya jelaskan beberapa fenomena yang ada di Kecamatan Morawi, khususnya Desa Melintang. Saya mendapat informasi bahwa SMP filial ini kelas 9-nya 15 orang, kelas 8-nya 6 orang, kelas 7-nya 16. Kalau kita lihat trennya meningkat ya. Jadi 9, 8, 7 itu jadi 15, 6, 16, jadi yang 8 itu agak kurang. Selanjutnya ada SMP pendukung Pak, MTS Syahriah ya, sorry maaf, Syahriah. Jadi kelas 9-nya 13 orang, kelas 8-nya 10 orang, dan kelas 7-nya 15 orang. Jadi trennya juga naik, meningkat. Dan selanjutnya SMP 3 Muarawis. Itu kelas 9-nya 13 orang, kelas 8-nya 15, kelas 7-nya 16. Selanjutnya ada SMP terbuka. Kelas 9-nya 11 orang, kelas 8-nya 14, kelas 7-nya 16. Keduanya trennya meningkat. Selain itu, Bapak Ibu tentunya jika didirikan SMA di Desa Melintang, saya tanya ke kepala sekolahnya di SMA 1 Morawis, apakah berpengaruh terhadap SPNB di SMA 1 Morawis? Ternyata tidak berpengaruh. Jadi karena kalau ini kita kalkulasikan seluruhnya dari SMP filial MTS Syahriah ya, sampai SMP 3 Morawis dan SMP terbuka, itu jumlahnya kurang lebih 52 orang. Itu untuk kelas 9-nya. Jadi 52 orang. Kalau toh diambil atau masuk sebagian ke SMA Negeri 1 Morawis dengan estimasi 18 orang, masih ada 34 orang. Kenapa diambil 18 orang? Karena mengingat tahun yang berjalan 18 orang masuk ke sana, Bu. Jadi yang SMA 1. Nah, sehingga dari 52 tinggal kurangnya 18 masih ada bisa 34. Jadi kalau di Dapodik itu minimal 60 ya Bapak dia untuk mendapatkan bantuan pos. Ya minimal 60 untuk kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 jumlahnya ada 60. Jadi kalau ini kita dengan estimasi 34 berarti di atas 60. Artinya bisa mendapat dana pos pusat posnas. Itu terkait dengan jumlah siswa. Selanjutnya terkait dengan legalitas dokumentasi. Dokumentasi menurut keterangan kepala sekolah yang ada sekarang, bahwa surat bentuknya SPPT ya, menuju sertifikat Pak. Menuju sertifikat sudah didaftarkan di BPN melalui Sentuh Tanahku ya. Nah, mohon nanti minta surat tanda terimanya bahwa proses penyuratan tanah atau dokumentasi tanah masih dalam proses di BPN. Itu penting karena untuk mengajukan bangunan dan lain sebagainya. Kami kira itu Bu, terkait dengan kondisi dan lain-lain. Mungkin sama penasaran nanti silakan nanti Bapeda, dan datanya sudah kami sampaikan di PNTST. Goalnya kan ada di PNTST nih, bagaimana izinnya dan bagaimana proses pembangunannya tergantung dari Bapeda dan Biro sih. Saya kira itu saja. Mohon maaf kurang lebihnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan dari Kepala Bapeda Provinsi Kalimantan Timur yang mewakili Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Siti Ahmad Sendiri. Saya salah satu pengajar di Bapeda Provinsi Kalimantan Timur yang membantu untuk perencanaan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Bapeda.
terkait perizinan untuk pembangunan SMK ini, sebagaimana yang dijelaskan dari Pak Kades maupun dari Jambin, dan setelah kami melewati dari perjalanan dari Putar, terus melewati kebetulan saya dan tim pertama kali Pak ke daerah pembangunan sini ya, sehingga menurut kami mungkin menjadi pertimbangan kami lah untuk melaporkan kepada pimpinan terkait kebutuhan akan sekolah ini. Kita melihat satu aksesnya yang mungkin menuju ke SMA induk yang cukup jauh, kemudian kebutuhan dari masyarakat sendiri, sehingga nanti akan menjadi catatan kami sendiri untuk melakukan perbaikan. Mungkin untuk terkait pembangunan, karena ada tahapannya sendiri dalam waktu perjalanan, mungkin nanti harapannya nanti kita akan melakukan perencanaan dulu untuk perjalanannya distribusi. Jadi mungkin teman-teman sekalian mohon untuk bersabar, kemudian saat ini kondisi kita juga memiliki perbatasan, namun memang prioritas di jenis sendiri pun memprioritaskan pendidikan salah satu menjadi utama dari pembangunan pendidikan itu. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya arahan yang kemudian dari Kepala Direktorat Keuangan Teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kepala Desa ya, Pak Mungkin ya, kita mendengar tadi apa yang disampaikan Pak Kepala Desa ya, di latar belakang terbentuknya sekolah ini, jadi kita cukup apresiasi lah ya, Pak Kepala Desa, dan semangatnya sangat tinggi sekali untuk memajukan pendidikan di desa kita ini ya. Dan satu Pak, kalau sumber daya manusia mungkin sama aja dengan di lain Pak, karena kita lihat di sini kan kayak seperti orang itu otaknya terbentuk dua Pak, karena bukan ikan Pak, karena banyak menarikan, jadi kecerdasannya tidak mengarahi dan tinggal sarana prasarana yang kita penuhi, termasuk tadi untuk pembelian sekolah SMA negeri di Maluis. Tadi memang kita melewati ya lumayan jauh Pak untuk menuju ke sekolah SMA 1 di Maluis ya. Kalau saya saja mungkin dari penduduk di sini mungkin mikir juga untuk sekolah tadi Pak, karena lumayan jauh Pak, sempat itu. Kalau kita menggambarkan kita sendiri yang jadi warga di sini mungkin akan malas juga Pak, mending saya bekerja daripada saya sekolah dengan kondisi yang seperti itu. Ini yang tadi disampaikan Pak Rusli ya. Untuk pendirian ini yang utama, kita juga ada definisi kriteria namanya Pak, kalau dalam perencanaan penganggaran gitu ya, definisi kriteria itu yang awal itu adalah FS ya, tadi ya, jadi studi kelayakan, layak tidak sekolah ini untuk didirikan ya, tadi dan pertimbangannya jumlah murid, terus jumlah murid yang hasil lulusan SMP itu nanti yang akan menampung di sekolah yang baru ini mencukupi, dan sampai kita membangun sekolah itu tapi muridnya tidak ada ya. Dan ada satu sekolah juga kan yang menurut perhitungan Pak Rusli tadi masih 34 orang bayar ya dari SPNB SMA 1, ini tidak terpengaruh terhadap berdirinya sekolah baru ini. Itu dari segi
kecukupan murid dan pengaruhnya tadi ya SMA yang sudah lama. Terus yang kedua mungkin fiskal dari kita juga ya, kondisi fiskal pemerintah provinsi karena di bawah provinsi yang untuk SMA. Jadi kondisi fiskal kita di 2026 ini memang tidak baik-baik saja Pak. Jadi kalau sebelumnya sih lumayan lah, masih bisa sesuai lah kita untuk kondisi fiskal. Kalau sekarang nanti gambaran di 2027 mungkin lebih turun lagi. Ini mungkin jadi salah satu pertimbangan juga kita untuk mendirikan. Sampai kita mencoba untuk sudah mendirikan, tapi tidak tuntas Pak. Ya, dan juga kita sudah berharap untuk bisa ada sekolahan, tapi karena kondisi fiskal kita yang seperti ini mungkin tidak bisa bangun unit sekolah baru. Tapi sebelum berangkat ke sini tadi ada ngobrol sama Pak tadi, jadi Pak Prabowo ini kan ada menyisihkan uang untuk perbaikan dan sekolah di Indonesia Pak, ada beberapa sekolah. Nah, ini teman-teman kementerian distrik menengah ya, SMA Direktorat SMA bahwa pengen mereka mungkin bingung juga mencari sekolah mana yang harus dibantu, karena kan baru tahun ini rasanya Pak Presiden itu memberi arahan untuk mendirikan ribuan sekolah di seluruh Indonesia. Jadi teman-teman di kementerian mungkin bingung juga mengadakan perintah dadakan ini, mungkin mereka menunggu usulan dari daerah. Nah, kemungkinan besar dari jalur ini mungkin bisa. Tapi biasanya kalau kita untuk dapat bantuan dari APBN ya, kalau dulu APBN, kalau ini sistemnya seperti apa nanti mungkin tidak tahu ya. Apakah seperti APBN, yang utama itu adalah lahan Pak biasanya. Jadi mereka mau membantu uang untuk pembangunan atau mereka sendiri yang melaksanakan, yang pertama itu lahan Pak. Jangan sampai mereka sudah siap uang, sudah, karena proses perencanaan penganggarannya kan tidak mudah Pak, apalagi kita lewat pusat, ya di daerah kita juga susah, apalagi lewat pusat. Jadi mereka proses perencanaan penganggarannya susah. Jadi kalau sudah anggaran itu goal, tapi lahan yang di sini belum siap, akhirnya mereka tidak bisa melaksanakan dan duitnya kembali. Padahal mereka berharapnya itu mengalir ke daerah. Maka yang utama itu tadi lahan, dan kemungkinan lahan yang tadi sudah disampaikan ini sudah proses sertifikatnya. Begitu juga di perencanaan penganggaran, kalau memang kondisi fiskal kita sudah bagus, mungkin salah satu kriterianya itu adalah lahan. Jadi lahan, karena ada beberapa SMA itu kadang-kadang di kota, karena SMA ini kan pengalihan dari kabupaten, jadi lahan dari kabupaten itu hibahnya kadang belum selesai. Kadang sudah mau dibangun tapi lahannya belum selesai. Akhirnya uang itu kembali Pak. Kita menghindari itu. Makanya sebelum ada izin pendirian ini, mungkin yang pertama itu yang kita tekankan lahan dulu Pak. Kemudian nanti kita bisa ditinjau mungkin ya sekalian ya, apakah kan kira-kira berapa hektar yang diperlukan atau berapa meter persegi minimal untuk sebuah unit sekolah baru. Minimal ada dulu lah, ada ruang kelas belajar, terus ada ruang guru untuk kriterianya KBM USD, karena kan unit sekolah baru ya. Kemungkinan itu Pak yang paling utama itu dulu lah ya, untuk lahan, terus tadi sama FS-nya Pak. FS-nya mungkin sudah dilakukan belum ya, FS FS atau ya studi kelayakan sudah ada ya. Kalau tidak ada kan lahan tadi yang kedua
Mungkin itu yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan ini memang meningkatkan kita berdoa sama-sama ya. Karena kalau kita menunggu bantuan provinsi dengan kondisi fiskal mungkin yang lambat, mungkin satu harapan kita ya tadi kita kita harus membuat proposal yang salah satu syaratnya juga tadi mungkin itu saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang tidak benar. Bila topik budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan dan arahan selanjutnya ada Barangas Pilkada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin menyampaikan dari bidang penataan ruang atau BPPR Provinsi Kalimantan Timur. Secara tata ruang untuk Provinsi Kalimantan Timur tahun 2023, area yang dimohonkan ini untuk sepenuhnya di lapas kuning disampaikan ya, bahwa area yang menjadi lokasi rencana lokasi untuk pembangunan kampung ini berada di kawasan pemukiman dan kawasan dan air dan berada pada kawasan belakang kawasan Danau Mahakam, Danau Persawahan Mahakam. Nah, itu penetapannya ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Tapi untuk Pak Ahli sudah hadir ya Pak ya, bisa dengan Kementerian. Mungkin itu saja Pak yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Arahan dan pemberian selanjutnya kalau ada perwakilan dari bagian PSP dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait sekolah di Desa Melintang ini atau SMA N2 Morawis itu sudah diinisiatori oleh teman-teman cabang dinas. Waktu itu permohonannya tanggal 16 Desember Pak ya, Desember 2025. Dan kita mau mengadakan rapat itu di bulan bukan Pak, di bulan Januari kan kemarin mau mengadakan rapat, cuma anggarannya belum ada. Cuma kata Pak Andi, nggak apa-apa, nanti kami yang sediakan makan, saking antusiasnya teman-teman cabang dinas. Jadi waktu itu kita adakannya itu di 22 Januari. Nah kebetulan waktu itu sudah bisa anggarannya dan Pak Kades langsung turun bersupatin ke DPPSP waktu itu tanggal 22 Januari. Dan itu kita sudah tim lengkap waktu itu, kecuali DLH ya Pak yang nggak hadir rapatnya. Nah itu juga sudah banyak dikasih catatan sama teman-teman. Yang mimpin langsung waktu itu Pak Kadis langsung Pak Fahmi, dan beliau bilang waktu itu masalah lahan waktu itu sama Pak Kades. Beliau bilang kalau memang ada terkait keluarga, sekalian banyak, misal aja beliau nih 800 orang begini kan saya. Saking banyaknya itu diselesaikan semua, jangan ada yang ibaratnya nggak setuju. Karena terkait hibah ini kalau satu orang aja nggak setuju, nanti bermasalah di kemudian harinya. Dan itu sudah diselesaikan dengan Pak Kades sampai mau dibikin sertifikat sudah, masih proses Pak. Nah, dan juga untuk anggaran juga kami juga teman-teman kalau BPKAD tadi itu mau hadir, cuma terkendala katanya pimpinannya bilang jangan ada yang dinas dulu untuk minggu-minggu ini dibilang, makanya nggak bisa mempersamai kita. Kalau dinas-dinas lain itu informasinya ada yang anggarannya dipangkas dan belum bisa mempersamai. Padahal kalau untuk pendidikan sendiri mereka itu ibaratnya sangat mendukung. Apalagi kan ini nanti jadinya amal jariah
buat teman-teman juga. Terus terkait apa ya? Mungkin terkait itu aja tadi. Nanti kita langsung lihat lokasinya ya. Kita langsung lihat lokasinya. Sama-sama nanti kita ke lapangannya. Semoga ibaratnya dari kunjungan lapangan ini nanti bisa dapat izin pendirian. Habis dapat izin pendirian itu menyelesaikan sertifikat dulu Pak. Habis sertifikatnya selesai baru dapat izin operasional. Habis izin operasional baru MTSN, panjang masih. Tapi jangan patah semangat. Bertahap aja. Yang penting nanti ibaratnya di sini nanti bisa berdiri sekolah. Kalau bisa enggak. Tadi teman-teman PUPR bidang cipta karya juga nggak bisa datang ke sini. Padahal kalau teman-teman PUPR tuh bilang kalau bangunan di sini nanti di tiang pancangin agak tinggi, baru bangunannya nanti beton aja kalau bisa. Nanti kan itu dikonsultasikan aja nanti ke teman-teman bidang cipta karya untuk bangunannya. Yang penting nanti anggarannya dulu. Karena memang keuangan daerah kita banyak dipotong juga. Gitu. Mungkin itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya, kemudian dari Pak Panji dari cabang dari Kalimantan Timur sekaligus yang membimbing dan membersamai kami untuk mendirikan SMA Indomaret Morawis ini. Pada beliau waktu dan tempat yang bersama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kawinannya. Manajer Pak Kacar, Bu Rahma, Pak Ibu, Pak Kades, Mas Gopur, dan Mas Ardianto dan sebagainya. Gereja nyaman gitu. Lelaki wajib berdiri kayaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Alhamdulillah ini adalah pertemuan kita yang sekian kalinya. Mudah-mudahan bisa bosan melihat muka kami, wajah kami, terutama wajah saya yang sering datang ke sini. Mungkin ada orang tua yang bilang, "Gila, cuma didirikan sekolahnya, datang terus dijual hadir sekolahnya, esahnya." Tapi mereka ini para yang sabar dan istiqomah, insya Allah. Alhamdulillah hari ini mudah-mudahan ada progres, ada peningkatan untuk menuju pembangunan sekolah. Karena kalau sudah ada beliau-beliau datang semua dari berbagai instansi, itu tanda-tanda. Makanya ada 40 orang yang mendoakan, insya Allah kabul. Ini aminkan aja Pak. Jadi mudah-mudahan ini adalah awal untuk kita bersama-sama. Tapi tetap sabar dan terus berpikiran positif. Jadi begini Bapak Ibu semua, intinya adalah kita sudah bekerja keras bersama-sama. Kepala cabang juga sudah memberikan usaha yang terbaiknya sampai titik darah penghabisan. Karena apa? Kita ini berkejaran dengan waktu. Berapa kali orang Morawis itu melalui Mas Randy, tidak lagi Pak Sidang nih Pak. Lain kita ini hendak cepat. Tapi kita harus menunggu dari bosnya Pak Mas Gopur ini, Pak Fahmi, untuk bisa visitasi ke lapangan. Karena apa? Kalau kemarin kita presentasi di hadapan instansi-instansi di DPNDST kemarin, itu hanyalah gambaran secara umum. Tetapi perlu melihat bagaimana tempatnya. Setelah menuju ke sini, mungkin bisa ditanyakan ke beliau-beliau bagaimana rasanya. Adalah ujungnya, sampai saya katakan kita akan melewati jembatan Shirathul Mustaqim. Itu kamu lewat sedikit, nyebur dari kantor. Itu luar biasa Pak. Jadi yang pertama, alhamdulillah tanah belum sampai ke sertifikat, tetapi alhamdulillah sudah SK PT di BPAT. Dan saya dengar juga itu sudah diurus ke BPN. Karena begini, untuk Bapeda, Bu Rahma, walaupun keadaan kita, keuangan kita khususnya di Kaltim ini ada kata efisiensi, tapi kemarin ini sebagai masukan saja, kami bersama kepala cabang tidak menyerah begitu saja. Ada link di pusat, ternyata pusat itu banyak gratisnya. Mencari kita itu. Alhamdulillah punya waktu seminggu dapat
berita link dari teman, tolong Pak untuk SMA 4 Tenggarong dengan SMA 3 Muara Kaman, tolong kami kirimi persyaratannya. Lalu kami kirimkan persyaratannya itu. Tidak lama dari mereka masuk tanah. Dan betul Pak, kata Pak Ibu tadi, tanah itu adalah skala prioritas. Amun hendak dibantu naikkan jadi sertifikat. Makanya saya minta Pak akan menjadikan sertifikat setelah ada izin pendirian dari BPNTSP. Mudah-mudahan keluar. Dia masuk kuliah. Nah, rekom dari siapa? Bos kan? Bapak Salim. Salim. Kurangnya dia ada berarti setuju. Karena Pak Salim minta diwakilkan ke cabang dinas melalui Pak Kacap. Pak Kacap setuju berarti jadi. Karena perwakilannya Pak Kacap. Nah, terus yang kedua, akhirnya ada tim Pak dari Direktorat SMA mendatangi selama 3 hari ini, ngecek lapangan, yaitu SMA 4 Tenggarong dengan SMA 3 Muara Kaman. Nah, itu ada instrumen yang wajib diisi. Salah satunya adalah lahan. Amun lahan itu bersertifikat, insya Allah nilainya tinggi. Karena masing-masing poin diminta itu ada nilainya. Dan minimal harus mencapai 75. 75 nilainya itu. Kalau di bawah 75, insya Allah gagal. Karena akan diberikan pitis, berikan duit. Anggarannya dari pusat, swakelola oleh kepala sekolah, komite, dan bendahara. Itu anggarannya 5-10 M. Satu sekolah tergantung dari besaran siswa yang ada. Mereka datang, mereka ngecek. Nah, oleh SMA 4 karena masih proses sertifikat, tidak begitu besar nilainya. Yang paling besar nilainya adalah SMA 3 Muara Kaman. Kalau lolos, tahun ini juga didirikan Pak. Karena saya mendengar kabar, Pak, seminggu lagi nanti ada sekolah-sekolah yang terverifikasi atau lolos. Kami langsung panggil kepala sekolahnya, ikut bintek. Seminggu kemudian akan cair uangnya untuk pembangunan. Nah, jadi maksud saya kalau seandainya mungkin BPTLC tidak usah terlalu memikirkan bagaimana pembangunan itu kita cari sama-sama. Namun Bapak tidak bisa nolongi, alhamdulillah. Mau bisa nolongi, awas. Abu canda. Jadi maksudnya adalah, ayo, insya Allah melalui Pak Kacap dan kami semua kita mencoba juga mencari di pusat. Kemarin itu saya sampaikan, Pak, namanya Pak Panca, tim teknisnya di pusat. Pak, ada 3 sekolah lagi ini kami bangun. Terus dia ngomong begini aja Pak, tahun depan masukkan lagi. Yang kedua, tolong kalau bisa langsung jadi sertifikat tanah. Karena kalau sudah ada sertifikat tanah, insya Allah itu bisa dibantu anggaran dari pusat. Jadi mudah-mudahan siapa tahu setelah keluar izin pendirian, kita bersama-sama membuatkan sertifikatnya. Mudah-mudahan ya ada beberapa bulan lagi, ini April, Mei, siapa tahu bulan Juni sudah bisa keluar semuanya, izin operasional keluar, kemudian NPS keluar, bisa kita menerima siswa. Tapi syaratnya adalah Etam harus sama-sama mempercepat, mengakselerasi tanahnya naik ke sertifikat. Sehingga di bulan Juni kena kita bisa menerima siswa. Saya minta bantuan dari orang tua, kan banyak orang tua wali calon siswa yang akan ke SMA nanti. Bantu mau bisa bantu material, atau bantu dengan doa. Semoga bisa mempercepat, siapa tahu cepat kan jadi sertifikat, dan sertifikat keluarlah izin operasional, dan kemudian dia keluar lagi MPSN. Alhamdulillah kita bisa menerima siswa. Mudah-mudahan. Jadi menurut doa-doa Bapak dan Ibu yang ada di sini, karena kami sudah kesekian kalinya datang, mudah-mudahan keluar izin pendirian, lalu seterusnya jadilah sekolah. Jadi Pak Kades, saya mohon mungkin bisa membantu juga pembuatan sertifikat Pak. Karena kalau ada sertifikat, kata Pak Fahmi itu bisa izin operasional keluar dan MPSN pun keluar. Karena izin operasional itu sebentar aja Pak.
Saudara ya, tapi ditandai dengan sertifikat. Jadi mudah-mudahan ada PUPR ada, itu Pak berkas-berkas ada di situ semua, kemudian dari Bapak ada, dari PSP juga ada, dari Biro Adban bisa ada, rekan-rekan yang lain juga ada. Mudah-mudahan apa yang kita bangun selama ini, apa yang kita usahakan selama ini bisa terlaksana, bisa lancar semua, dan mudah-mudahan kita doakan beliau-beliau yang ada di sini, apalagi mengusahakan agar izin pendiriannya itu keluar, kita doakan beliau sehat semuanya, banyak rezekinya, ya diluaskan rezekinya, kemudian dilunaskan utangnya menegakkan. Saya kira itu saja, terima kasih, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin kita sudah sampai di penghujung acara. Saya selaku pengurus yang membantu mendirikan SMA Guru Marawis ini mengharapkan begitu besar Pak kepada Bapak dan Ibu sekalian para dinas. Harapan kami tetap satu Pak, usahakan minta tolong kami ini bisa menerima kebenaran dari Ibu. Masalah bangunan mungkin kita 1 tahun atau 2 tahun ke depan kami jadi masalah. Karena kami ini yang sering dipertanyakan itu bisa langsung menerima murid baru. Itu aja Pak, Bu, kami minta tolong. Harapan besar bagi kami ke depannya. Sekiranya kami ini bisa menerima murid baru. Kami tidak menuntut bangunan itu langsung dibangunkan. Entah itu 1 tahun atau 2 tahun ke depan tidak apa-apa. Yang paling utamanya kami bisa menerima murid baru dulu. Itu aja, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terakhir sesi dokumentasi kepada para RT dan seluruhnya, foto bersama pihak dinas.